Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dikutip dari sejumlah sumber, di balik kisah kejayaan yang terjadi pada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa peninggalan, dan ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang belum diketahui oleh banyak orang. Berikut ini beberapa peninggalannya. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti pertama dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan di sekitar Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Prasasti Kedukan Bukit dapat dijuluki sebagai prasasti proklamasi Kerajaan Sriwijaya dan menjadi tonggak pertama berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Saat itu, Sriwijaya resmi didirikan oleh Dapuntahyan pada 16 Juni tahun 682 Masehi. 2. Prasasti Kota Kapur. Dikutip dari Kemendikbud, prasasti Kota Kapur ini ditemukan di situs Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prasasti tersebut berbentuk tugu yang ditemukan pada tahun 1892. Prasasti Kota Kapur ini berisi mengenai kutukan bagi orang-orang yang hendak memberontak atau tidak patuh kepada Sriwijaya. Pada prasasti tersebut juga ditemukan arca Wisnu yang diduga berasal dari sekitar abad ke-6 Masehi. Gaya seninya dipengaruhi oleh gaya seni Angkor Wat, Kamboja yang berkembang pada abad ke-6 Masehi. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu yang ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisikan cerita tentang kutukan terhadap orang-orang jahat yang ada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ini ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno dan aksara Palawa. Prasasti Karangberahi ini isinya mirip dengan prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Batu. Prasasti ini berisi tentang kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan pada Kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. 5. Prasasti Palas Pasema. Peninggalan lainnya dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu prasasti yang ditemukan di sekitar pinggiran rawa desa Palas Pasema, di Lampung Selatan. Pada prasasti tersebut, yang ditulis dengan menggunakan huruf Palawa, serta menggunakan bahasa Melayu kuno, berisikan tentang kutukan pada orang-orang jahat yang tidak setia kepada Raja Sriwijaya. 6. Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini menyebutkan pada 23 Maret 648 Masehi, didirikanlah sebuah taman yang dinamakan Sri Ksetra di bawah kepemimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa. Selanjutnya, disebutkan harapan-harapan terhadap tempat tersebut. 7. Prasasti Hujung Langit. Prasasti peninggalan Sriwijaya berikutnya merupakan prasasti Hujung Langit. Tidak banyak yang diketahui dari prasasti ini, namun pada sisi prasasti ini ditemukan sebuah ukiran angka tahun 997 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. 8. Prasasti Ligor. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya I ini bukan ditemukan di Indonesia, melainkan ditemukan di Nakhon Sita Marat, Thailand bagian selatan. Prasasti ini menceritakan tentang kisah Raja Sriwijaya yang membangun Pisamaya Chaitya untuk Kacara. 9. Prasasti Leiden. Seperti halnya dengan prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang lainnya, prasasti Leiden juga ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta pada lempengan tembaga dari prasasti tersebut. Selain ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil, prasasti ini menceritakan mengenai hubungan dinasti Chola dengan dinasti Syailendra dari Kerajaan Sriwijaya. 10. Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ditemukan di Nalanda, India, dan tidak memiliki tanggal pasti dibuatnya. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Dewapala Dewa dari Benggala dan ditulis dalam bahasa Sanskerta.
Isi dari prasasti ini tentang permintaan dari Raja Balaputra Dewa dari Suwarnadwipa atau Sriwijaya kepada Raja Dewapala Dewa untuk mendirikan vihara di Nalanda. Disebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa merupakan cucu dari seorang raja di Jawa yang menjadi bagian dari keluarga Sailendra bernama Sri Wirawairi Matana dan anak dari Samaragrawira yang lahir dari Dewi Tara, putri Raja Dharma Setu. Meskipun prasasti ini tidak ditemukan di Indonesia, namun prasasti Nalanda tetap dijadikan sebagai sumber sejarah peninggalan yang membuktikan keberadaan Kerajaan Sriwijaya pada masa lalu.